Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan PP Manajemen ASN ya, atau peraturan pemerintah berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa saat ini Kementerian Pan-RB masih menyusun berkaitan dengan PP Manajemen ASN tersebut. PP Manajemen ASN merupakan turunan dari Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi dalam PP Manajemen ASN ini nantinya mengatur banyak hal ya berkaitan dengan ASN. Mulai dari sistem rekrutmen ASN, kemudian hak dan kewajiban ASN dan banyak hal lain yang tentunya mengatur berkaitan dengan manajemen ASN. Dan saya juga yakin ya, honorer juga menantikan terkait dengan terbitnya PP Manajemen ASN ini. Selain honorer, ASN sendiri juga tentunya menantikan ya, terutama P3K, karena nantinya kemungkinan berkaitan dengan hak yang akan diperoleh P3K juga diatur dalam PP Manajemen ASN ini, terutama terkait dengan jaminan pensiun ya, karena sampai dengan saat ini kabarnya P3K mendapatkan jaminan pensiun, tetapi pada faktanya aturannya belum jelas gitu ya. Dan nantinya menurut saya kejelasan terkait dengan aturan pemberian jaminan pensiun bagi P3K akan tertuang dalam PP Manajemen ASN. Dan kali ini kita akan coba berikan informasi ya berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini yang kabarnya akan terbit di akhir bulan April. Jadi sudah sangat dekat waktunya ya. Kita tunggu, semoga tidak mundur ya. Dan Kementerian Pan-RB mengeluarkan terkait dengan PP Manajemen ASN ini. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan PP Manajemen ASN yang sudah menuju titik akhir ya. Artinya akan segera diterbitkan. Diberitakan oleh menpan.go.id. Jadi ini adalah website resmi milik Kementerian Pan-RB ya. Judulnya seluruh aspek substansi terpenuhi. RPP Manajemen ASN menuju titik akhir. Kita coba bacakan ya. Rancangan peraturan pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara mendekati hasil akhir. Aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi. Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memimpin rapat pembahasan progres RPP Manajemen ASN secara virtual Senin 11 Maret ya 2024. Sebenarnya sudah agak lama. Dan kali ini sudah memasuki pertengahan bulan April dan sekitar 2 minggu lagi targetnya RPP Manajemen ASN ini akan diterbitkan. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ujar Anas. Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi hingga hak dan kewajiban ASN. Ia menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer, yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024, telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen jelasnya. Selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Sehingga dengan PP ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat, tutur Anas. Lanjutnya diuraikan, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning seperti magang, on-the-job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi, integrated learning, jelas Anas. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan, pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama. Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri, serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI atau Polri dan mereka pun mendapatkan ASN terbaik, ungkap Anas. Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memuat seluruh data manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. Instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN, tegas Anas. Sebelumnya, Kementerian Pan-RB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada RPP ini. Kita telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional, agar PP Manajemen ASN yang kita hasilkan nanti berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Minggu ini insya Allah kita akan juga minta masukan dari DPR RI Komisi 2, pungkas Anas. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan RPP Manajemen ASN yang sudah hampir rampung gitu ya, karena akan diterbitkan atau dikeluarkan atau diundangkan targetnya di tanggal 30 April besok ya. Dari berita ini kita bisa simpulkan RPP Manajemen ASN ini memang cukup bagus gitu ya, karena memuat hal-hal yang substantif berkaitan dengan manajemen ASN gitu ya. Sudah ada undang-undang ASN yang baru atau undang-undang nomor 20 tahun 2023. Kalau belum ada aturan turunan berupa PP Manajemen ASN ini tentunya belum bisa diimplementasikan gitu ya. Sehingga peran dari PP Manajemen ASN ini sangat penting gitu ya dalam dalam jalannya bagaimana terkait dengan manajemen ASN. Jadi semuanya ada di PP Manajemen ASN ini, baik dari bagaimana perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN-nya, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang tentunya sangat penting dalam pengelolaan ASN. Jadi semoga PP Manajemen ASN ini benar-benar segera terbit dan tentunya implementatif dan bermanfaat bagi para ASN maupun para honorer. Gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.